Para bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mohon izin menggantikan petugas yang hari ini berhalangan tidak hadir. Hadirin yang dimuliakan Allah wal hadirat, dalam pembahasan kuliah 7 menit sebelumnya, saya telah sedikit menguraikan tentang bagaimana sholat bisa berdampak pada prestasi-prestasi kita. Sebagaimana yang kita ketahui, orang berprestasi di dalam kehidupan sosial mereka paling tidak itu ditentukan oleh beberapa kecerdasan. Yang populer itu adalah kecerdasan emosional, yang katanya 80% itu orang berhasil dalam hidup karena kecerdasan emosional. Kemudian juga berikutnya adalah kecerdasan intelektual. Bagaimana kemampuan kita mampu untuk menyerap, mengingat, mengekspresikan ulang materi yang kita sampaikan dengan cukup runut dan cukup logik. Itu adalah bagian dari kecerdasan intelektual kita. Dan juga kemudian tahun 90-an muncul ada namanya kecerdasan spiritual. Nah, ketika kita korelasikan kecerdasan-kecerdasan tersebut dengan perilaku sholat, dengan ilmu tentang sholat, ternyata memang sangat terkait. Dalam pembahasan sebelumnya, saya membahas tentang bagaimana kemampuan kita berkonsentrasi, fokus terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, itu bisa kita peroleh melalui sholat yang terlekat secara pikiran dan secara tindakan. Orang itu kan belajar, kalau dalam teorinya orang pendidikan seperti Pak Wahyu, itu adalah dengan melihat dan mendengar salah satunya atau salah duanya itu, dan juga dengan melakukan tindakan. Itu cara orang belajar. Melihat artinya ketika kita katakanlah melihat guru atau dosen menerangkan di depan, maka kita akan menyerap ilmu itu melalui pandangan, melalui visual. Banyak orang yang kelihatannya dia sedang melihat, tapi sebetulnya dia sedang tidak melihat. Karena apa? Fokusnya tidak ada di sana. Jadi pikirannya kemana-mana, mau melotot tetapi tidak melihat. Nah, ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, kajian yang saya coba lakukan, ajaran sholat dengan kita fokus melihat tempat sujud kita selama kita sholat, kecuali ketika kita rukuk, kecuali ketika kita sujud, kecuali ketika kita mengangkat telunjuk kita, kita alihkan mata kita ke tempat yang berbeda dari tempat titik kita menempelkan dahi ini. Maka kemampuan kita untuk fokus menatap titik itu akan melatih kemampuan mata kita, melatih fokus kita. Jadi mangga kalau lagi sholat fokus itu mata jangan tengok-tengok ke sana kemari, lihat ke titik tempat kita menempelkan dahi ini. Kalau cara mengidentifikasi bahwa kita itu sudah melenceng, sudah tidak fokus, lihat apakah mata itu tetap di tempat kita menempelkan dahi ini atau tidak. Ketika sudah tidak, itu ciri kita sudah tidak fokus. Kemudian kemampuan kita mendengarkan, karena juga ada tipikal orang-orang yang mereka belajar itu lebih cepat dari mendengarkan. Seperti siapa? Seperti orang-orang tunanetra.
Saya berinteraksi lama karena saya melakukan riset tentang orang tunanetra, mahasiswa tunanetra di salah satu perguruan tinggi Islam di Yogyakarta. Riset saya untuk tesis S2 saya yang pertama di Jogja itu tentang orang-orang tunanetra, mahasiswa tunanetra yang ada di kampus tersebut, bagaimana mereka berinteraksi dalam kehidupan akademik kampus. Mereka punya kelemahan atau kebutuhan khusus karena tidak bisa melihat, tapi mereka dibekali kelebihan oleh Sang Maha Pencipta, memiliki pendengaran yang sangat kuat, sehingga ada orang tunanetra selesai belajar dia bisa mengulangi kembali beberapa kalimat-kalimat dari dosennya tanpa terkurangi satu kata pun, plak persis sama. Jadi ketajaman pendengarannya terlatih mereka teman-teman kita yang tunanetra. Nah, ketajaman pendengaran kita sehingga kemudian kita menjadi orang yang mampu secara aktif mendengarkan, bisa kita latih dengan sholat. Dengan cara apa? Ketika kita sholat, senantiasa perdengarkan bacaan sholat ke telinga kita, terus dan terus ya, dari mulai kita takbiratul ihram sampai kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum, identifikasi oleh kita, terdengar enggak suara itu ke telinga kita. Kalau sudah mulai lost, tidak terdengar, berarti kita sudah lost, sudah enggak khusyuk. Latihkan seperti itu, maka akan tajam mata kita dan pendengaran kita, dan itu akan memudahkan kita dalam berinteraksi dalam kehidupan sosial, termasuk di dalam bekerja, termasuk di dalam belajar. Selanjutnya, tadi saya katakan bahwa sholat bisa melatih kecerdasan emosional kita, dan kecerdasan emosional itu adalah bagian dari kesuksesan hidup kita. Luar biasa, sholat itu teramat sangat bisa melatih kecerdasan emosional kita. Dengan keunggulannya adalah kalau kecerdasan emosional dalam pandangan barat itu adalah ketika kita mengkondisikan emosi kita dalam rangka mencapai sebuah target pencapaian seperti ketenangan hati, maka yang dia capai ya cuma target itu saja. Sebagai contoh, saya ambil contoh. Salah satu orang yang bisa sukses dalam hidup adalah dia menerima kenyataan. Dia lapang dada atas nasib yang dia miliki. Kalau dalam bahasa Inggrisnya open heart, terbuka hati-hatinya. Dia lapang dada. Dia tidak marah ketika dia mendapatkan kecelakaan. Itu orang-orang yang sukses, Pak, di barat, mereka sangat lapang dada. Tetapi bedanya dengan orang Islam yang lapang dada itu ketika dia menerima sesuatu musibah atau ujian, dia tidak hanya sekedar lapang dada menerima ujian itu dan stop hanya di sana, tetapi kemudian menyambungkan kelapangan dadanya itu kepada kekuatan yang menentukan qada dan qadar atau nasib yang terjadi kepada dirinya. Sementara kalau orang-orang yang sekuler, yang tidak percaya Tuhan, ya sudah, dia lapang dada agar dia tetap bisa berenergi positif, hanya itu saja. Dalam sholat, kelapangan dada, kita mau menerima akan apa yang ditakdirkan oleh Allah, itu diistilahkan dalam bahasa Arabnya taslim. Taslim itu kita menyerah terhadap apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Mau enak, mau nggak enak, mau kita sakit, mau kita senang, semuanya kita terima. Itu salah satu strategi kita untuk khusyuk secara batin di dalam sholat. Ketika kita banyak menerapkan itu di dalam sholat, taslim, pasrah akan apapun yang diterima oleh kita, ketetapan Allah, maka akan mudah ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati takdir mau positif mau negatif, kita langsung open heart, langsung terbuka pikiran. Dan itu adalah salah satu penciri orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik.
Itulah salah satu atau beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran sholat. Masih sangat banyak, karena kalau kita kaji lebih mendalam, ternyata sholat itu luar biasa. Keilmuannya kalau misalkan kita mau kaji bisa menghasilkan buku atau kitab yang berjilid-jilid, teramat sangat banyak, sangat luas dan sangat mendalam manfaatnya. Khusus hanya untuk kita, mari paling tidak kita tahu manfaat sholat, sehingga paling tidak kita antusias dan bersemangat dalam sholat. Tentu dalam sholat yang paling utama adalah kita harus mendekat dan ingat kepada Allah. Itu yang paling utama. Hal-hal yang tadi disampaikan tadi itu adalah dampak-dampak, ring-ring dampak berikutnya dari setelah dampak yang utama, yakni setelahnya sholat kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.